Assalamualaikum, sahabat Anhal yang dirahmati Allah yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan Anhal. Kami ingin menyampaikan sebuah pembahasan atau pengajian dari pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, Mojokerto, Jawa Timur. Silahkan perhatikan. Muslimina wal muslimat fi qaryati Dusun Siwaru, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Ponggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, mbah yai, sesepuh, ini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus akhinal kiram, sahibul qaryah, bapak kepala desa beserta staf-stafnya, Pak RT, Pak RW, semua yang hadir di majelis ta'lim ini, tokoh pemuda, pemudi, karang taruna, kulluhum ajma'in, rahimakumullah, amin ya rabbal. Sebelum kami masuk di dalam materi, izinkanlah monggo kita sama-sama puji syukur alhamdulillah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana pada malam hari ini Allah memberikan satu hidayahnya, dan khususnya seluruh yang terlibat dalam mensukseskan acara memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa jerih payah yang muncul di dalam diri panjenengan sedoyo dalam rangka mensukseskan acara ini, estu betul-betul dicatat Allah sebagai amalan makbulan, amin ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu senantiasa kunjung datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, menunjukkan jalan yang benar, meninggalkan alam-alam kegelapan, menuju alam yang terang benderang lewat dinul iman, dinul Islam, dinul haq. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini betul-betul diberikan Allah petunjuk untuk kita semakin ke depan
amaliyah apa yang terjadi pada diri kita, Allah membimbing kita menjadi amaliyah yang soleh. Amin ya robbal alamin. Judulnya malam hari ini adalah sempurnakanlah keislamanmu sesuai surat Al-Baqarah ayat 208. Sudah tercatat itu artinya. Surat Al-Baqarah ayat 208. Biasanya di sini kalau tausiah itu kita jago 3 jam. Itu tak loh kita awas panjang turutan hati-hati. Kalau saya mengupas habis ayat ini tadi ya yang tadi, umpama saya kupas mulai kulite sampai isine, mungkin turun subuh ya nomor. Umpama dikupas secara detail ya kan, mungkin turun subuh ya kan. Menurut saya hemat waktu. Mana yang terpenting gitu aja menurut saya. Sebab yang terjadi, saya kasih 2 momen ya, 2 momen. Momen pertama kujabarkan ayat ini. Momen kedua, sesi kedua tanya jawab berkenaan dengan apa keterangan nanti yang kusampaikan. Bila mana ada ketidakfahaman bisa langsung tanya. Ini kita langsung live Pak, kita menyewa TV nasional ya. Bisa live lah gak? Gak bisa live. Oh, berarti repot ya. Oke, gak apa-apa. Kita tinggi kesaki si pertanyaan bocor. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kami masuk dalam materi, ada kata kunci Pak. Ada passwordnya Bapak Ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing sapa wonge, barang siapa di dalam hatinya sudah ada kata kunci, aku yakin apa yang nanti kusampaikan mesti paham dan bisa menerima. Menyukai kekuatan sampai iki kula kelingan ning Lumajang Jawa Timur. Wadah tak telaske ulang iku anyang-anyang. Tahu anyang-anyangan apa di sini anyang-anyangan itu? Apa? Uyuh-uyuhun. Santai-santai. Dia ini sing nom, sing umur 45 diwali. Pun tepang kula Bu. Derek. Bener nek. Jamin derek pemumpun kapan kenali. Kula nami asli kula itu Mukhlason Rosyid. Cuman waktu kecil saya, nama saya bukan Mukhlason. Nami kula saking abah ibu kasih nama Nasihin. Nasihin, wonten namanya Nasihin.
Tapi ketika saat saya belum 7 hari setelah dilahirkan, ada 3 kiai yang ketika saat menjadi mukhalid abah marah-marah terhadap abah. Karena apa? Karena nama itu tadi. Saya nggak tahu itu, saya waktu diceritakan oleh abah saya itu seperti itu. Siapa 3 orang itu? Mungkin jenengan kenal. Kalau di Mojokerto itu satu Mbah Ilyas. Mbah Ilyas itu abai Mbah Husen. Mbah Husen sesepuh, paling sepuh di Mojokerto. Umurnya insya Allah sudah 90 tahun. Pernah di Banjarnegara beliaunya dereng. Abah beliaunya itu namanya Mbah Ilyas. Yang kedua Mbah Mas'ud, panggilannya Mbah Ud Pagerwojo Sidarjo. Yang ketiga Mbah Hamid Pasuruan. Orang 3 ini Pak yang marah-marah pada saat itu. Marah. Akhirnya orang 3 sepakat memberikan nama saya, namanya Mukhlas. Rosyid niku abah kula. Betul cerita ini. Jadi nama saya aslinya itu Nasihin, diganti tiang 3 itu namanya Mukhlas. Paham ya? Garwa kula alhamdulillah kula disambut duwe garwa. Ya ta. Yuga kula jumlahe 7. Inggih yuga kula arek kula mriki arek anak. Lare kula anak saya jumlahnya masih 7 Pak. Masih 7. Ini yang terkecil umur 2 tahun 5 bulan insya Allah. Nyonya saya alhamdulillah sampai sekarang siap umpama nambah yuga sedoso kas. Siap estu 3 estu niki. Kula paling saweneng nek delok wong wedok niku mana. Kanjeng Nabi Rasulullah mawon sampun kasih isyarah, hei pemuda, nek kuwi kalau kamu sudah mampu untuk nikah, nikahlah. Juga begitu, kalau bisa carilah calon atau istri itu yang mana. Nek bahasa kula Pak masih gede lemu ireng sing penting mana saweneng kula wonten mriki sing kau pandhe ireng ade mana daftar apa-apa yo ya sih sampeyan jek ngantuk sih wonten lho nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dulu masalah pendidikan saya SD gak lulus Pak. SD tidak lulus. Berarti kalau niki nampung hanya ditaruh Allah di pondus dari pondus ini ke pondus lain. Sampai pernah dulu di waktu Jokowi Magelang terakhir saya di pondok Bakal Harwat cuma 3 tahun. Ada tugas dari Mbah Haji Malang terhadap beliaunya, akhirnya saya berangkat. Surat Al-Baqarah
Apa password kali? Apa kata kunci itu? Pertama, apakah sudah ada iman atau nur iman dalam hati jenengan bahwasanya kita manusia diciptakan Allah dari dua unsur, jasmani juga roh. Percaya enggak? Menungso kita semuanya ini bisa hadir di sini secara pandang sudut satu sisi, jenengan sagedi kesini ini secara syariat karena jenengan jasmani ini juga ada rohani. Andai kata ada jasmani tidak ada rohaninya, itu disebut kurang nopo, Bu. Orang mati. Orang mati sakit obah. Betul sakit berangkat ke kuburan bisa berangkat sendiri. Betul sakit. Ya. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Sekarang rohani kita diciptakan Allah dari Nur Muhammad, nanti kita akan kembali wa inna ilaihi. Pertanyaannya terhadap dulur kula saudara saya yang ada di Siwaru, khususnya pertanyaan saya, sudahkah jenengan tahu jalan menuju dan bertemu Allah? Halo, ibu sampun semerap dereng. Sing paling teko umur 70 wonten sing hadir ngacung sampean maca Pancasila sila pertama sampai sila kelima bisa tak wene 1.000. 70 tahun. Sila pertama ada ngacung iku umur 70 tahun ke atas. Betul enten? SD ini umur pinten, Pak? SD umur pinten? 7 tahun. Udah. Yang 7 tahun ke bawah yang bisa hafal Pancasila saya kasih 50.000. Ngacung. Masih gak go duit, wani aku ngomong. Ada, ngacung langsung maju sini. Ayo. Pempati diajar ke enggak? Enggak ada, oke. SMP umur berapa, Pak? 13. Umur 13 ke bawah sampai 7. Angkat tangan 50.000. Nek kula mboten ngengken. Monggo, ayo. Pan siapno duit 50 pan nang ganggo pan. Ini nih alhamdulillah. Namanya siapa? Siki. Diki bin siapa? Ayah. Nama ayah sampean siapa? Romi. Nama ibu? Sri Listiani. Jenengan sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Alhamdulillah.
sare munggah niku nek didukung dengan hati yang kuat gak gelem. Ya. Jadi anak yang saleh. Allahumma amin. Ya. Napa wae? Maca napa? Pancasila 1 sampai 5 nggih. Jurine bapak-bapak kali ini. Oke? Oke. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin siapa tahu besok Allah mentakdirkan jadi pemimpin. Kita tak tahu semuanya ini. Ini sebuah isyarah sebetulnya ini. Udah rakyat Indonesia itu sadar atau tidak ya? Mengapa sila pertama itu diletakkan ketuhanan yang Maha Esa? Wis sing ngerti hikmah ayat 1 sampai 5 500.000. Apa maksud yang sesungguhnya? Saya tidak ada kaitannya dengan politik loh Pak. Enggak Pak. Dikira saya enggak ada di situ. Nonton 500.000. Jari sing go duwe ono takar. Kata kunci pertama adalah kita itu diciptakan Allah jasmani dari tanah, saripati tanah kembali ke tanah. Roh diciptakan Allah dari Nur Muhammad kembali kepada Allah. Cuman pertanyaannya, ruh ini nanti ketika kembali idza jaa ajaluhum, sudahkah tahu jalan menuju Allah? Katanya jawabannya belum tahu. Oke. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua, sudahkah Anda iman atau di dalam hati Anda itu ada satu keimanan bahwasanya Anda bisanya berkumpul di sini, berkumpul dari rumah, berjalan kaki atau pakai sepeda motor, semata-mata itu diperjalankan oleh Allah. Tidak usah dijawab. Adakah di dalam sampean hati itu keimanan, mengimani, meyakini bahwasanya Anda bisa datang hadir di majelis yang mubarakah ini karena diperjalankan oleh Allah? Sama halnya dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak yang memimpin doa tadi. Sudahkah ada iman ketika Anda takbiratul ihram bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk? Di situ ada sesuatu yang paling lembut, paling rahasia, yaitu Allah. Innahu bikulli syai'in muhit, yang menggerakkan jenengan akhirnya bisa sholat. Pertanyaan tadi, sudahkah ada iman yang seperti itu? Kalau sudah ada iman seperti itu, maka nanti apa yang kusampaikan tentang masalah surat Al-Baqarah ayat 208, yakin jenengan langsung saged nerimo. Nek enggak, kalau tidak, bingung sampai nantinya.
Oleh sebab itu mengapa saya kasih sesi tanya jawab? Tanya atas kebingungan itu apabila tidak paham. Setuju? Oke, masalah waktu terserah Allah. Maten nggih? Bah rong jam, bangsa jam, bah setengah jam terserah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang dipanggil, yang dihai itu adalah orang yang beriman. Tahapannya kan gitu. Islam, iman, ihsan. Saya ulangi. Tahapan untuk menyempurnakan keislaman kita pada Allah, Islam, iman, dan ihsan. Oke. Yang dihai, yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang yang beriman. Mengapa tidak ya ayyuhal muslimun? Karena iman sudah mesti Islam. Kalau Islam belum tentu iman. Apa targetnya definisi iman? Menjalankan perintah, meninggalkan larang. Itu iman. Di Islam kita bersyahadah, kemudian bukti daripada iman kita menjalankan perintah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu pembuktian Islam sampean disebut iman. Yang menarik di sini adalah kalimat berikutnya, udkhulu fisilmi. Mebuo sira kabeh, masuklah kau di dalam agama Islam kafah kali sampurno. Loh, iki lho wis iman kok dikokon mlebu Islam maneh. Piye? Lah mudhun sih lihat. Lah ngoten nggih. Pun kula buka rahasiane ayat ini. Mengapa kita disuruh untuk menyempurnakan keislaman kita? Karena nyuwun sewu, iman kita itu belum ihsan. Iman kita kepada Allah belum benar. Letaknya di mana? Kok belum betul? Tiap saat, tiap waktu kami ini menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Mana letaknya? Ketidakbenaran, bukan ketidakbenaran, kurang sempurna. Mohon maaf, kurang sempurna. Kembali kepada password pertama kita. Kita manusia itu ada dua, jasmani dan roh. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Berkenaan dengan kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bukalah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kelima di muka nomor 1. Nanti sinyalnya nggak pada ada. Belum dimetek oleh sinyal. Apa di situ dikatakan? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan kepada umatmu, jikalau Islammu kepingin sempurna, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, maka fattabi'uni, ikutono Muhammad. Ikutono aku, kata Rasul. Elok aku. Pertanyaannya, ya Rasul, saya mengikuti panjenengan ini yang bagaimana?
Saya sejak kecil sampai besar, saya mengikuti hukum di dalam syariah. Ya. Mana perintah ku jalankan, mana larangan ku tinggalkan. Jabir Rasulullah upami angsal kula jawab di dalam Quran, Al-Quranul Karim itu betul enten jawaban pertanyaan, syarat dan jawab seperti ini ada. Mungkin sampai bisa melihat di kitab teles atau di Al-Quranul Qadim baru ketemu. Kita harus mengikuti kanjeng Rasul yang bagaimana Bapak Ibu, biar keislaman kita sempurna. Biar cinta kita betul-betul, iman kita betul-betul terhadap Allah yang disebut iman yang sudah ihsan. Tolong, madhab 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat di dalam Islam itu tahapannya ada 4 syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Syariat dan thariqah, mohon maaf Pak, mengajarkan terhadap kita khususnya di dalam hukum fuqaha, hukum syariah, supaya kita betul-betul takwa kepada Allah, lahiriah jasmani kita, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu sudah ditata di dalam hukum syariah. Tapi ini belum menyentuh terhadap ruhaniyah Bapak Ibu. Belum menyentuh. Kita masih dikenalkan tauhid la ilaha illallah. Belum dikenalkan tauhid la ilaha illallah yang memunculkan dzikir khafi atau sirri. Belum lagi kita nanti akan dikenalkan tauhid la ilaha illa anta yang memunculkan dzikir sirrul asrar, yang menggerakkan ruhaniyah sampai kali kula sehingga bisa iman dengan benar-benar hanya pada Allah. Nanti ditutup yang terakhir la ilaha illa ana. Semuanya di dalam Al-Quran, tahapan-tahapan. Kita syariat sejak kecil sudah dididik terutama tentang masalah rukun Islam. Sholat kita jalankan, zakat, puasa, haji bagi yang mampu kita laksanakan. Mudah-mudahan yang hadir walaupun haji ini ditunda-tunda, mudah-mudahan kita menangi. Allahumma amin. Sebut syariat ini Islam. Syariat mendidik kita sudah. Sekarang kalau tanya terhadap yang hadir, laksana sekolah TK, mau nggak jenengan naik SD? Maukah jenengan masuk ibtidak? Nek mau, unggah no syariat sampeyan ning unggah no tauhid sampean itu dari la ilaha illallah menuju la ilaha illahua. Wah, dia. Unggah. Terus bagaimana cara mengunggahkan, menaikkan? Lewat acara malam hari ini saya suguhkan cara untuk menaikkan level tahapan keislaman kita pada Allah. Urusannya dengan turun rimo atau tidak bukan urusan saya, sebab saya balaghu minkum. Saya hanya sekedar menyampaikan saja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan
Syariat adalah kendaraan, thariqah adalah jalan. Syariat dengan thariqah tidak bisa dipisahkan, Pak. Tidak bisa. Kendaraan dan jalan tidak bisa dipisahkan. Di mana ada jalan pasti dibutuhkan kendaraan. Di mana ada kendaraan pasti membutuhkan jalan. Terserah jalan sampai lewat mana, terserah. Untuk sampai ke sini, mohon maaf, di dusun Siwaru, desa Tanjung Tirta, terserah. Lewat utara silakan, lewat selatan silakan, lewat timur silakan, lewat barat silakan. Saya ingin bingung boten, ikut timurnya, baratnya, kembali tambahnya. Terserah. Siapa yang datang lewat jalan yang tidak sama, ya ojo tukaran. Silakan yang lewat barat, silakan yang lewat timur. Sing penting tujuannya sama. Terus thariqah jalan kita di tengah-tengah syariat itu yang bagaimana? Nah, kalau saya bicara tentang thariqah secara umum, mulai A sampai Z, pilih yang mana terserah, yang jelas harus muktabaroh. Apa muktabaroh? Sanadnya itu sampai terhadap baginda Rasulullah Muhammad. Berarti kesanatannya satu. Saya tidak menyuruh nang thariqah iki tidak, terserah Anda ikut jalan secara umum. Tapi ada jalan yang khusus. Nah ini khusus jalan ini. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab pada saat kenabian baginda Rasul, thariqah jalan yang sekarang kita anggap thariqah mulai A sampai Z, muktabaroh itu pada saat beliau itu belum ada. Dan terus thariqahnya Kanjeng Nabi bagaimana? Jalannya bagaimana? Nyun sewu ya, Mbok menawi pagi ini sampai keterangan. Jangan di blacklist, jangan dikatakan salah. Ayo kita apa thariqahnya Kanjeng Rasul? Ini yang disebut secara khusus. Sholat itu thariqah. Nama sholat itu thariqah. Nama aktivitas apapun, maca Quran, ngaji, apapun, itu thariqah, itu jalan. Lah hakikatnya apa? Tujuan, hakikatnya tujuan, Pak. Tujuanmu sholat kemana? Ayo. Tujuan dengan kerja, cari uang atau gimana? Allah sabun katakan dalam salah satu surat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia termasuk kita ini kecuali hanya diperintahkan menyembah. Bahasa menyembah dikatakan benar manakala sing nyembah harus ketemu weruh sapa sing disembah. Iki syarat. Dikatakan sembah sing bener adalah syarat yang menyembah harus tahu dan ketemu siapa yang disembah. Sama.
dengan saya diundang jenengan. Saya diundang panjenengan di sini dikatakan sah manakala saya bertemu sing ngundang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Undangan. Nggih, Pak? Undang. Sing ngundang Gusti. Yang kutanyakan, ada hakikatnya enggak? Nanti sudah. Tujuannya sudah benar betul sampai negara undangan. Hakikat itu tujuan. Apa tujuannya kita? Mendatangi undangan, menyembah terhadap Allah. Pertanyaannya ketika Allahu Akbar, hatimu ikut eling Allah, apa eling saliyane Allah? Wis, gak wani jawab. Mengapa kita setiap saat dan waktu ketika sholat Allahu Akbar di dalam hati kelingan kilpat sikil apa pedus karena saya sebagai pelatih pedus kambing tadi pagi saya jual, saya kasih harga 3 juta, tidak ditawar, langsung dibayar. Tadi kasihkan 4 juta, tak kasihkan 3 juta, gak usah ditawar, berarti kemurahan. Nah gitu gitu. Enak, apa kok? Kadang-kadang kita teringat istri, habis dibikinkan kopi, berhubung listriknya mati, ibu memang keliru garam. Lah garam sama apa namanya gula itu jejer, Pak. Tempatnya jejer. Listrik mati, Pak yang bikinkan kopi yang. Kemudian kita nyeluk yang betul ini. Oke, sami nih betul. Iku nih pas gedaan, pas anyar-anyaran. Nanti kalau sudah punya anak 2, beda panggilannya. Ibu arek-arek. Kok bisa ya? Tadi Mbak yang nyonya kau wejo ada melamar. Nyonyanya mau jatuh. Hati-hati deh. Ya. Ketika sudah punya anak 3-4, hati tipe delakap balik. Tahu delakap? Bahasa ini kita mau sembrono itu loh. Nah, mengapa sayang kita hilang? Karena jatuh pada anak. Sayang kita jatuh pada anak. Dulu kita kang masnya itu belum dibikin kopi, makan disiapkan waktu kematen baru sudah punya anak 3-5, kakak dewe yo gak paten. Nek kene iki ngoten. Nek Mojokerto Pak, nek kene boten. Maksudnya boten beto. Kembali kepada ayat. Mengapa kita ketika sholat hati teringat pada selain Allah? Inilah yang menjadi pertanyaan besar mestinya terhadap kita sebagai umat Islam khususnya. Evaluasi. Makanya Pak Panitia tadi bilang, muga-muga iso dadi sholat siap. Mengapa? Ini Pak yang harus kita bedah. Sebab barang siapa saat nilai sholatnya di mata Allah bagus, pasti lainnya akan jadi sebaliknya. Bila mana nilai sholat kita di mata Allah jelek, maka jeleklah lain.
Kita semuanya yang hadir di sini tahu umur kita. Ada yang sudah 40, 30, ada 50, bahkan 60. Cuman kalau ditanya, sisa umur kita tinggal berapa? Diam semuanya. Kita tidak tahu sisa umur tinggal berapa. Kalau kita tidak lekas, Bapak Ibu, mohon maaf, mengevaluasi sholat kita, mengevaluasi hati kita kepada Allah, terus bagaimana nasib kita saat kita kembali kepada Allah? Allah sudah berkata di dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma la tunsarun. Kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah setelah kita meninggal, Pak. Tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah apabila waktu kita di dunia ini kita sibukkan hati ini untuk berbicara, untuk beribadah, untuk beriman terhadap selain Allah. Alias, bila mana di dunia ini ruhaniah kita belum bertemu Allah, jangan harap sholat akan bisa khusyuk. Jangan harap. Masih otoh, masih saja. Walaupun status kita sebagai apa, gak akan pernah bisa. Alimo koyo apa kita, sondol langit itu. Ilmu kita manakala belum musyahadah terhadap Allah, belum makrifat pada Allah, jangan harap sholat kita di mata Allah bernilai baik. Jangan harap kita akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Gak bisa. Apa itu sebab? Tak jawab. Satu, karena kita ketika sholat ruhaniah kita belum mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum. Kita cuman mendompleng, ngikuti syariatnya saja. Hakikatnya belum. Padahal hakikatnya Rasulullah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid. Itulah ajaran yang mendidik ruhaniah jenengan, bukan jasmaniah. Kalau jasmaniah itu syariah, Pak. Kalau ruhaniah kita adalah hakikat dinut tauhid, mengesahkan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad. Allah itu ahad, esa. Ajarkan terhadap umat. Ini berarti ilmu ketauhidan kita untuk mengesahkan Allah, ilmu hakikat kita untuk nyatakan tujuan kita sholat bertemu Allah yaitu makrifat, itu belum kita dapatkan. Kita belum belajar tentang pengajaran apa yang dibutuhkan ruhaniah kita. Makanya mengapa di situ yang dipanggil amanu padahal sudah Islam. Berarti iman kita masih bermasalah. Contoh. Ngomong, jenengan sholat Allah dalam hati punya iman. Aku bisanya berdiri karena kekuatanku. Karena aku kuat.
Manakala tidak saya bayar, maka saya akan masuk di dalam penjara. Karena kenapa sih? Ditolonglah tetangga kita. Ampili di penjara masuk juga. Itu masalah. Apabila hatiku meyakini beriman sungguh, maka iman saya masih bermanfaat. Kok iso? Pun sampai bertemu dengan ayat la haula wala quwata illa bil. Manusia kita Pak Bu, sifat kita aslinya adalah la haula, tidak punya daya upaya apapun. Tidak bisa menolong atau ditolong. Tidak bisa berupaya apapun dalam hal melihat, mendengar, berucap, bertindak, wala quwata, dan juga kita tidak punya kekuatan. Manakala itu terjadi, kita bisa melihat, mendengar, kondisi apapun kuat semata-mata itu sebetulnya illa bil, artinya iku wae Gusti. Paham? Berarti tonggo kuku makhluk sejatine dheweke gak iso, dia tidak bisa untuk menolong saya. Ning seperti bisanya dia itu menolong semata-mata karena Allah. Kenapa di situ? Terus Allah itu di mana, Pak? Al-Hadid ayat 3 sampai juga. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Allah itu di awal yo di akhir semua masalah. Artinya apapun masalah sing sampeyan kali kula tampa, apapun masalah yang kita hadapi, di situ Allah yang mohon maaf, yang menggerakkan, yang mengawali dan mengakhiri, yang menyudahi semuanya itu adalah Allah. Sebab nyun sewu jenenge nafas wa dhahiru wal batin. Allah iku ning jero yo ning jaba sampean. Manakala tidak ada Allah di situ, aku tanya, nafas bisa keluar sendiri? Jikalau tidak dikeluarkan Allah, halo, ibu, kinten-kinten nafas jenengan kali kula saged keluar masuk sendiri. Inilah termasuk babakan ilmu dinu tauhid sing kula gelar niki sampeyan resapi. Yang intinya kita makhluk sifatnya la haula wala quwata. Apabila terjadi pergerakan di situ karena illa billah. Ini yang kita umat Islam gak sadar. Karena ilmune tauhide setelah zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin itu terkesan disembunyikan. Jangankan disampaikan di tengah umum seperti ini, Bapak Ibu. Di tengah-tengah majelis khusus itu terbatas. Masih pakai kisah. Tanya terhadap saudara-saudara saya yang sudah masuk di dalam dunia thariqah. Sungguh Pak, apa mursyid-mursyid kita ketika berkalam, mohon maaf, terkesan ditutup-tutupi yang alasannya itu karena rahasia Allah. Manakala aku sampaikan akan takut adanya fitnah. Itu zaman dulu. Sekarang apa dasarnya sekarang kok bully walaupun secara umum. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu
alat dini kulli walau karihal musyrik. Dialah Allah dan yang maha suci, yang mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan dinul haq, agama yang bertauhid, yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan keislaman panjenengan kali kula, supaya tidak hanya jasmani tok Islam, rohnya yo ikut Islam. Betul Pak maksudnya. Nah, roh itu akan Islam di mata Allah manakala roh itu sudah masuk di dalam dunia hakikat untuk menuju makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Walau karihal musyrikun, Muhammad sampaikanlah, walaupun kau dicaci maki oleh umatmu yang gak suka padamu. Terjadi toh Pak? Surat Al-Hijr ayat 94-99. Bagaimana ketika saat Rasulullah menyampaikan dengan terang-terangan di muka umum, dicaci maki beliau. Menyampaikan dinul haq, dicaci maki. Ya Allah, itu zaman Kanjeng nopo maneh sama. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum Muhammad sampaikan. Cuman sejarah mencatat ketika Rasulullah menyampaikan tentang hal ini, pertama sembunyi-sembunyi, selanjutnya terang-terang. Sejak Sayyidina Umar itu mengingkarkan dirinya menjadi beragama Islam. Udkhulu he wong mukmin, mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sampurna. Artinya jenengan iki sing diceluk Pak, iman sampean kali kula tasih ana masih ada iman selain Allah, berarti belum murni ketauhidan kita, dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan Islami. Artine roh sampeyan iki kudu bibinau taklim muta'alim, kudu belajar ilmu tauhid. Di manakah adanya ilmu tauhid itu? Nun sewu, sampeyan harus cari guru akhirat. Sampeyan harus cari guru yang bimbing khusus tentang ketauhidan hati jenengan pada Allah. Siapa beliau? Tabi'ina sholihin, penerus Kanjeng Rasul. Meneruskan tidak hanya syariatnya saja, tetapi juga kemudian hakikat. Yun sewu, disitulah nanti jenengan akan dibejang, dididik tentang sifat Allah yang sebetulnya Allah itu yang bagaimana. Allah yang kita sembah-sembah setiap waktu itu yang bagaimana. Nanti jenengan akan dibukakan ilmunya. Setelah itu beramal alias jenengan kholwat. Disitulah sesuai dengan perjalanan waktu jenengan kholwat zikir tersebut. Lama-kelamaan jenengan akan pasti dipetukno, ditemukan terhadap Allah Subhanahu. Ini janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang di dalam hatinya ingin bertemu aku, bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji nanti jenengan akan ditemu dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang menentukan waktunya itu Allah Subhanahu. Buh ketemu nih waktu sholat, buh ketemu nih waktu jenengan khususia, berzikir, buh waktunya apapun, buh waktunya jenengan imam, waktu kerja bisa.
Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah 115 Allah katakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Apapun kondisi sikon yang kau hadapi, kemanapun kau mengarah, menghadap, di depanmu ada wajah Gusti. Sebab Allah itu yoning jopo yoning jero di dalam dan di luar. Allah ya karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek jenengan sampun mlebet dhateng keislaman sing sempurna, roe ya muslim, jasad ya muslim, maka ayatnya seterusnya, innahu wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kau mengikuti bisikan nafsu. Anda akan bisa tidak mengikuti kalau ruhaniyah sampai sudah muslim. Kalau ruhaniyah sampai ini sudah mendapatkan pengajaran dinut tauhid, terus mengamalkan dengan istiqomah, baru jenengan tidak akan pernah mau untuk mengikuti bisikan hawa. Apa sih bisikan hawa nafsu? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bis. Nafsu iku ngejak atimu lali nang Gusti. Makanya jangan heran waktu sholat Allahu Akbar. Tadi Pak, kalau kunci gak ketemu-ketemu. Waktu sholat, loh iya, anak master ya, ada di dompet. Selalu mengajak jenengan kali kula ketika sholat ruhaniyah sampai kali kula lalai terhadap Allah. Artinya lalai, gak sadar jenengan oleh ngadeg sapa sing ngedegno, sing ana jero lan jaba jenengan, ka ana maneh kejaba Gusti. Tidak ada lagi kecuali Allah. Jenengan bisa rukuk, sing rukuk dia Gusti. Jenengan bisa maca Fatihah, sing maca Gusti. Jenengan krungu swara, sing ngrungokno ya Gusti. Semuanya Allah selalu melayani kita. Perkara mata berkedip, nyun sewu. Nek gak dikedip ke Allah ning kene, saged tak bisa mata kita berkedip sendiri. Saya coba jenengan sedina cok kedip, piye rasane? Satu hari jangan berkedip. Mencicil terus gini. Piye rasane? Subhanallah. Namanya makan tangan kalau gak digerak ke Allah ya gak bisa tangan kita bergerak sendiri. Kan sudah jelas tangan ini sifatnya la haula wala quwwata, bisanya bergerak karena illa billah, karena Allah di situ. Hati kita gak sadar Pak, atas kehadiran Allah di dalam atau di luar diri kita. Itulah yang menjadikan mengapa kita sholat selalu lalai, tidak khusyuk. Padahal mohon maaf, buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 tentang masalah sholat wajib apa sunnah khusyuk. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin aikhoshi. Bahasa khusyuk wajib. Wajib dengan sholat itu ketemu Gusti Allah. Sampai Allah berkata, wa nahnu, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Antara ruh dengan urat nadi, dengan Allah, lebih dekat Allah. Tapi mengapa kita tidak tahu? Nah, itulah persoalannya Pak. Jawabannya karena kita belum masuk di ranah hakikat menuju ma'rifat. Karena kita belum mendapatkan pembimbing, sang pembimbing guru akhirat. Ini persoalannya.
selama ini guru-guru akhirat kita, mohon maaf, disembunyikan oleh Allah pada menjadi pedagang beliau. Gak harus pakai serban, enggak. Gak harus pakai kopiah, enggak. Apa ini? Kesik Pak ini Pak. Serban yo kesik. Tahu kesik? Pandangan dohir Pak. Sampai kepingin tahu guru akhirat, jangan melihat kesiknya Pak. Cirinya. Ya, siapapun beliau, bisa jadi beliau jadi kepala desa, jadi perangkat, bisa jadi pedagang, bahkan pemulung, bisa jadi. Cirinya begini toh. Setiap kalam yang keluar untuk jenengan itu menyejukkan hati, mendidik hatimu untuk menuju dan bertemu Allah. Itu beliau. Sampai pun delok kasih Pak. Cowek bote tutuk udel. Serbanan putih ini. Ngalor ngidul nyantot. Serban. Kopiahe wah menggiurkan. Ada kalanya miring, anggapan wong miring. Lu ngoten lho ya. Gak seperti itu. Selamanya seperti itu. Beliau bisa jadi orang yang orang lain menganggap dia itu edan. Mohon maaf loh, ciri ini mek situ. Ketika satu jam, ketika dia itu sampai mintain nasihat, mesti ngarahno ati sampean untuk mengenal Allah Subhanahu. Ada di situ. Itu guru akhirat. Siapapun dia, Allah menyembunyikan ini. Dan tengerane casingnya tadi Pak, ketipu jenengan. Casing boleh api, silakan. Tapi yang terpenting isi. Dan saya casing itu di Samsung. Mohon maaf ya. Ternyata isinya HP itu. Wong akeh ketipu. Samsung kok rasa iPhone. Delok isi Pak, isi tadi menyejukkan hati. Yang nomor 2, dia tidak suka untuk menghasut. Gak suka. Nedu. Gak suka. Justru dia itu mempersatukan. Makanya mengapa dasar negara kita Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun bendera Anda, harus satu keahad. Jenengan kali kula, apapun thariqah jenengan, silakan. Yang penting tujuannya satu keahad Allah Subhanahu. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak yang mengupas tentang bahasa pangeran itu Rabb. Rabbi, Rabbukum, innallaha huwa Rabbi wa Rabbukum. Itu untuk umum. Rabb itu untuk umum. Artinya Tuhan. Boleh umat Islam, boleh selain umat Islam. Yang penting itu substansi dan tujuan kita, hakikat kita adalah bertemu terhadap Tuhan tersebut. Subhanallah. Tolong jenengan nek kepingin belajar sholat, pingin ketemu Allah akhirnya khusyuk. Coba sampai praktek no mengkitar. Ini caranya. Sampai nek kerso ya. Ini saya langsung boten detail, langsung saya ambil yang terpenting. Di dalam hati sampean kalau sudah ada iman bahwasanya Allah di dalam dan di luar Anda
sebagai motor dan penggerak Anda, maka ketika jenengan sholat takbiratul ihram sampai salam, sipuno ati sampeyan iku merasakan, mengimani bahwasanya apa yang timbul di diri jenengan, baik membaca atau melihat, mendengar atau bergerak, semata-mata itu yang menggerakkan Allah Subhanahu. Jika hati sampai sadar di dalam waktu sholat seperti ini, Bapak Ibu, itu caranya jenengan itu bisa sholat dengan khusyuk. Simpel toh? Simpel sekali. Kalau tidak, terasa di dalam hati sampai gak nyaman atau gak damai, gak tentrem, kamu cukur toh, bawa sandal, tampuk nonang rayu. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak damai hatimu, tampuk nonang rayu. Tinggal pertanyaannya, jenengan mau mempraktekkan apa? Lebih-lebih ketika jenengan sholat 5 waktu, tak jamin sampai nek wis kadung gendeng ambek Gusti Allah ning ngono, mohon maaf, ati sampai kali kula kadung mahabbah muraqabah terhadap Allah, tak jamin sholat sampeyan lali rokaat apa lali rokaat. Salat zuhur kan papat Pak ya. Sampai iki lali. Dilalekno Allah dengan hitungan rakaat. Itu proses Pak, proses. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya nanti ketika mau salam sampai tembus ambek sujud sah sampai mboten apa. Tapi mesti nyaman hati sampeyan. Hati sampeyan akan damai. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir inilah, zikir yang bermaksud sadar diri hati sampai bahwasanya apa yang muncul dalam diri Anda semata-mata itu karena Allah, itu namanya zikir. Maka hati ketika jenengan sakit membuka waras-waras, tombol itu teko sampai nek film zikir iki tak jamin damai. Sampai apa? Tadi disebut jenengan kali bulan ini banyak masalah di dalam rumah Anda. Sampai pingin keluar masalah, kan ngoten nggih? Sing sering sing sebut tadi. Sapa sing ngeloro? Sapa sing menguasai? Sapa sing masalah? Siapa yang menyelesaikan masalah? Tidak ada kecuali Allah. Mati sampai duduk membunuh janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selesai masalah. Alhamdulillah. Ini janji Allah. Tinggal jenengan sabar. Tinggal jenengan ikhlas apa ora. Dikasih Allah sakit, ikhlas apa ora. Ketika Allah kei masalah yang rapena, kalau jenengan dasari ikhlas, aku yakin tidak ada bagi Allah masalah itu tidak selesai. Masalahnya yang menyelesaikan itu Allah. Makanya kita harus pasrah. Pasrah itu akan benar manakala kita bertemu terlebih dahulu terhadap yang kita pasrahi. Wa anibu, dan kembali dan bertemulah kau terhadap Tuhanmu. Wa aslimu lah, kemudian pasrahlah. Yang pasrah nomor dulu, berarti pasrah Anda akan benar manakala Anda itu sudah ketemu yang dipasrah. Pasrah dengan di jalan, Pak, saya itu sepeda gitu. Sampai gak kenal siapa dia. Saya tak ke sungai dulu. Gak kenal siapa-siapa. Pasrah yang seperti ini kurang benar. Karena belum kenal siapa yang sampai pasrah. Ternyata yang dipasrahi
curanmor. Bagaimana? Mali gitu ya. Langsung ditolak lari lah ngoten nggih. Nek pasrah iku sing bener, dikatakan pasrah sing bener jenengan sebelum pasrah itu sudah kenal, sudah tahu siapa yang dipasrah. Pasrah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada sholat. Jenengan wis ketata sholat kaya ngene nek gak cocok ambek Quran nang Mojokerto. Tabu ono cangkemku ambek sandal. Kurang lega ati sampean ambek parut. Tahu parut? Apa di sini parut, Pak? Yang buat parut kelapa itu. Iya, dengar. Iya. Itu. Jikalau kau jenengan ati sampean enggak sesuai dengan apa yang kukatakan tadi, taruhannya ada di situ, Pak. Jikalau Anda sudah di situ, maka iki hukum dari Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Anda akan bisa meninggalkan ajak-ajak nafsu. Nafsu ngajak selalu lali nang Gusti. Berhubung dengan setiap saat dan waktu penting terus, maka gak ada kesempatan nafsu mencari celah. Surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, pagi sampai sore berzikirlah kau. Malam pun juga begitu. Jadi Rasulullah itu 4 jam tiga terus. Oh, kalau sudah begitu, sebagai penutup ayat, innahu lakum aduwwun mubin. Innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduwwun mungsuh. Mubinun kang pertelo, kang nyata. Sesungguhnya nafsu itu mungsuhmu yang nyata. Dikatakan nyata, Anda akan tahu nafsumu. Selama ini kan gak tahu, Pak. Nafsu itu isinya apa ya? Kata Rasulullah itu musuh. Kata Quran musuh harus diperangi. Kita perang wajib tahu siapa musuh kita. Kalau kita tidak tahu musuh kita perang, kalah, Pak. Kalah. Sampai sholat yo kalah, sembarang kalah. Itu isok yang menang, sampai harus mengenal nafsu di dalam dirimu. Mana itu? Nafsu sifat basariah. Di dalamnya ada nafsu dua, nafsiyah dan amar. Yang sama aku. Muka aku, muka isu, muka aku. Aku ini Pak terus. Inilah nafsu yang memaksud. Itulah yang dimaksud innahu lakum aduwwun mubin. Itulah musuh yang nyata. Makanya kitab hikam dalam pasal berapa itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh, lepaskanlah sifat basariah di dalam dirimu jikalau kau ingin lekas bertemu Gusti. Artine aku mule sing nyapo lepasen. Tuh aku sholat merasa aku sing sholat lepasen. Carane ngelepas Zikir yang bagaimana yang dimaksud? Sadaro yen kabeh, rasakanlah yen semua apa yang terjadi pada diri kita sesungguhnya itu illa billah wa Gusti Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat etan sampai jagat kulon, semua milik Allah dan yang menggerakkan milik Allah. Yang bergerak itu milik kita ngaku. Itulah memang nafsu proses kita. Nah sekarang sudah saya kasih tahu caranya mengenal nafsu untuk sampai perangi. Terapkanlah di dalam sholat, terapkanlah di luar sholat setiap saat dan waktu. Ibu-ibu kalau pagi jelas
dadas masak ulek-ulek Bu nggih. Kau saat ini gereneng ronjok sabulan dikene mek. 50.000. Kelompok iki tak templokno rai. Lah kok gitu? Ini ngopi iso ulek karena Gusti dalam diri. Itu loh maksud saya. Kadang-kadang ibu-ibu mangkelin nek sampean oleh kayak belanja terlambat. Gitu betul Bu. Apalagi biasa 1 bulan 2 juta. 1 bulan dikasih 20.000. Dia jawab, ya sama-sama makan uyah. Allah ya Karim. Itulah kita Pak. Setiap saat dan waktu tidak selamanya mesti cukup dan lebih-lebih ya. Suatu saat Allah menghadapkan kita dalam kekurangan. Contoh air tadi. Ya. Kita waktu keceklik ini kemarau panjang. Pak Kades tadi sambut nyampe angin atau wakil Pak Kades. Jadi kita harus sabar. Sebab semuanya yang karena Allah. Aku yakin jenengan melihat, mengimani hanya Allah yang berkehendak. Aku yakin doa panjenengan jaluk udan mesti dikei udan. Kalau hati sampai ingat kok yang semua itu karena Allah. Kesimpulan, masuk kesimpulan. Kita hidup di dunia ini tinggal berapa tahun tidak ada yang tahu. Allah sudah ngancam kita dalam surat Az-Zumar ayat 54. Sing sapa wonge urip ning dunya, barang siapa yang hidup di dunia tidak lekas kembali ruhaniahnya untuk bertemu Allah. Kok ya sudah kedatangan mati semalam. Ruhaniah kita akan kembali kepada Allah nantinya itu di dalam zona alam sing gelap, alias tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Di balik ayat ini, barang siapa saat di dunia sebelum meninggal dia sudah ruhaniahnya kembali kepada Allah, meniru Nabi Muhammad, syariat dan sapak ma'rifate, maka dia akan meninggalnya itu dapat pertolongan Allah. Yang tadinya ayat sumalatun sorun lanafi tidak ada, dihapus oleh Allah akhirnya sumatun sorun, maka mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu dengan cara jalure alam sing sampeyan leboni roh iki alami alam pepadang. Sebab apa? Inilah jawaban di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Wis iki kuncine. Sing sapa wonge ning donya atine wis dadekno iman mung hanya pada Allah, berarti makrifat bertemu Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mati jenengan mengke mlebeting alam pepadang. Alhamdulillah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Mereka yang kedua, manakala di dunia tidak mau kembali dan bertemu Allah dan menjadikan selain Allah sebagai pemimpinnya, yaitu Nabi, maka ketika meninggal ruh ini kembali pada Allah, masuk dalam alam kegelapan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Akhirnya di dalam syariat disebut itulah alam barzakh, sebuah dinding yang mengurung terhadap arwah-arwah kita yang pada waktu di dunia itu belum bertemu terhadap Gusti. Terakhir aku sempat S2 ini penting. Jangan mati dunia.
Allah tidak hanya di jalur syariatnya, tetapi juga di jalur hakikat seperti pada. Oke, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, sebab tak mungkin semuanya paham dan kami sungkan banyak. Saya masih ada di sini sampai banyak kami persilakan. Cek.